Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime. Kita masih berbincang-bincang dan saya kembali lagi ke Bang Saleh. Bang Saleh, apakah nanti kemudian ketika maju ke MK dan kemudian atau digulirkan angket oleh 01 dan 03, apakah itu akan dapat mengubah hasil menurut Anda? Pertama begini, saya menanggapi yang soal Mahkamah Konstitusi ya. Jadi jika memang pihak 01 dan 03 memiliki fakta bukti yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, lalu Mahkamah memutuskan katakanlah seperti itu, ada perubahan angka, ya tentu itu bisa ada perubahan angka. Dan bukan hal pertama kali misalnya Mahkamah Konstitusi itu melakukan perubahan-perubahan itu. Sering sekali juga kan di pilkada-pilkada ada perubahan angka itu. Tetapi memang kalau dengan selisih suara yang cukup besar seperti ini, saya menduga bahwa akan sulit untuk mencari bukti dan fakta yang katakanlah bisa merubah itu. Sebagai contoh misalnya, ini kan kemarin ada PSU di Malaysia, jumlahnya 60.000 itu. Jadi DPT-nya kurang lebih yang ikut PSU itu 60 ribuan. Dan begitu selesai perhitungan sekarang, kalau kita lihat hasilnya tetap Prabowo yang menang begitu. Jadi ini menandakan memang hasil ini sebetulnya adalah hasil yang saya kira sangat murni, sudah memang begitu adanya. Jadi rakyat sudah menentukan pilihan dan saya kira ya untuk pemilu sekarang ini ya kita ikuti apa yang sudah ada. Dan jangan khawatir juga ya teman-teman di 01 dan 03, itu memang sama dengan apa yang kami rasakan 2 kali pemilu yang lalu. Ya, 2 kali pemilu kami mendukung Prabowo dan 2 kali itu pula kami kalah gitu. Dan kami juga ya tentu mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi karena itulah prosedur dan cara yang bisa kita lakukan secara bersama. Dan oleh Mahkamah Konstitusi tetap juga memutus bahwa ya yang menang adalah Jokowi ya 2 kali. Dan kami menerima bahkan periode pertama kekalahan itu kita murni katakanlah berada di luar pemerintahan. Kemudian yang periode kedua ini juga begitu, kita kalah, kita berada di luar pemerintahan, tapi belakangan kita diajak untuk membantu, akhirnya gabung. Dan saya kira ini adalah dinamika politik saja, biasa saja gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada menggugat di Mahkamah Konstitusi, kemudian lalu antara pasangan calon presiden dan wakil presiden ini tidak berteman, tidak bertemu, atau antara partai politik koalisi pendukung misalnya akan bertabrakan, tidak. Justru kebersamaan kita sebagai anak bangsa ini harus tetap terjalin dengan baik gitu, karena orientasi kita bukan hanya kekuasaan semata-mata, tetapi juga bagaimana agar kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu ini itu bisa berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi arahnya harus ke sana gitu. Jadi bukan menang-menangan sebetulnya. Kalau targetnya menang-menangan itu nanti bisa jadi ya itu tadi yang pokoknya kami harus begini, pokoknya harus begini. Nah, itu yang saya kira akan membawa eskalasi politik yang tidak baik. Jadi karena itu kita sebagai tokoh-tokoh politik, apalagi capres-cawapres kita ini kan sebetulnya orang-orang yang sangat disegani di Indonesia yang sudah dikenal. Mereka juga adalah tokoh-tokoh demokrasi yang saya kira semuanya sudah paham sebetulnya langkah-langkah yang harus kita lakukan ini. Dan perlu juga dicatat Mas David bahwa sudah banyak kepala-kepala negara yang memberikan pengakuan dan ucapan selamat kepada Pak Prabowo, meskipun hasil yang disampaikan adalah quick count itu. Dan terakhir juga dari Presiden Biden, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat juga sudah menyampaikan katakanlah ucapan selamat seperti itu. Nah ini adalah indikasi-indikasi yang bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri sudah mengakui bahwa memang pemilu kita sudah insya Allah akan segera berakhir dan sudah ada pemenang yang insya Allah akan membawa nakhoda baru bagi bangsa dan negara Indonesia ke depan. Baik, saya ke Bung Billy. Bung Billy, apa tanggapan Anda? Anda setuju nggak bahwa memang ini nggak akan ada perubahan sama sekali? Ya, kembali kita harus menunggu sampai besok pengumuman. Dan tentu juga penekanannya adalah bagaimana pemilu dan manajemen pemilu ini dilihat secara holistik dari masa pra-pemilu, pemilu, ataupun sekarang di pasca pemilu. Dan apa yang kami kumpulkan, bukti-bukti, data-data yang kami kumpulkan kan juga berkaitan dengan fase-fase itu. Dan kita perlu melihat itu secara utuh. Tentu juga
yang menjadi perhatian adalah bagaimana apakah KPU ini sudah bekerja sesuai relnya, bekerja sesuai ketentuan, itu kan perlu evaluasi. Perlu bagaimana itu dinilai secara konstitusional melalui proses legislasi ataupun proses yang lain. Sehingga ketika kita ingin memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat luas, kita bisa memberikan bahwa pemilu ini bukan hanya hitungan angka, bukan hanya kalkulasi angka, tapi adalah tentang kualitas juga yang mungkin sering banyak orang lupakan. Dan tadi kan Pak Saleh juga sempat katakan tentang penilaian internasional, kita juga harus ingat bahwa ada penilaian yang lain, misalkan di organisasi internasional yang kemarin kita dengar di Komite HAM PBB menyuarakan bahwa bagaimana pemilu ini ada seakan-akan pemerintah ikut cawe-cawe atau ikut andil dalam pelaksanaan ini. Dan yang memberikan penilaian-penilaian itu juga orang yang memiliki kredibilitas yang panjang. Dan ketika fakta yang baik dianggap, tentulah adil ketika fakta-fakta atau kritik yang keras dari masyarakat internasional ini juga tetap kita perhatikan. Dan itu nggak hanya dalam konteks internasional ya, dalam konteks kita domestik di dalam negeri pun sampai hari ini pun kan suara-suara tentang itu masih terus bergulir, suara-suara dari kampus masih terus ada, suara-suara yang sampai hari ini teman-teman turun ke DPR, ke KPU juga masih ada. Tentu ketika ini sudah berjalan sebagaimana realnya, pemilu ini berjalan dengan benar, dan masyarakat bisa menerima, tentu hal-hal ini tidak akan terjadi. Tapi sampai hari ini pun kita tetap melihat hal ini, dan tentu kita perlu melihat bagaimana penilaian masyarakat terhadap hal tersebut, dan kita perlu memberikan ruang terhadap evaluasi penilaian masyarakat dan juga bagaimana pengukuran terhadap kinerja atau manajemen pemilu ini berjalan sebagaimana mestinya. Baik, apakah edukasi itu jadi target akhir atau target dari maksudnya dari MK dan juga menggulirkan angket itu, ataukah itu kemudian ingin sesuatu yang lain targetnya, misalnya pemilu ulang atau seperti apa target yang realistis yang akan dikejar dengan mengajukan angket dan juga maju ke MK? Semua kemungkinan masih terbuka saya rasa sampai hari ini. Jadi ketika nanti digulirkan di MK angket ataupun nanti ketika di DPR ataupun nanti ketika di MK dilakukan penyelesaian sengketa pemilu, saya rasa semua kemungkinan masih bisa terjadi. Dan tadi di pihak 03 juga sempat menegaskan bahwa ketika MK ingin kembali ingin menangkap kepercayaan publik, tentu kredibilitasnya sangat dipertaruhkan ketika menghadapi sengketa pemilu kali ini. Sehingga semua kemungkinan dari dua jalur konstitusional tersebut saya rasa masih terbuka. Baik, saya terakhir sebagai closing ke Mas Panggi. Mas Panggi, jadi kalau semua tadi sudah disampaikan ya, ada berbagai opsi, mungkin juga masih panjang. Tapi bacaan Anda nih ke depan, apa yang Anda lihat yang akan terjadi dan seperti apa hasil akhirnya? Ya, Mas David, ya kalau saya mencermati melihat ia tidak akan jauh dari 3 kali pemilu, dan Anies pernah Pilkada DKI, Voxpol juga pernah quick count di Metro TV pada waktu itu juga tidak beda. Dan memang Anies menang, ya menang. Gitu. Kita juga melihat ketika Ganjar di Jawa Tengah, kita quick count juga, Ganjar menang. Dan dua calon ini pernah percaya dengan metodologi, dengan statistik, dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini. Dan mereka juga pernah menjadi gubernur terpilih, gitu. Hasil quick count. Gitu. Nah, kalau kemudian Pilpres, mereka pasti saja mereka menjaga perasaan ya, menjaga semangat, apalagi menjaga suara. Itu yang membuat mereka belum mau mengucapkan istilah selamat atau ucapan yang lain. Mungkin mereka juga melihat ya memang tidak bisa kita nafikan juga sebuah keniscayaan juga bahwa ada kecurangan, betul gitu. Ada manipulasi, ada penggelembungan suara, adanya food buying, adanya pembagian sembako yang brutal gitu. Jadi itu tetap ada gitu. Bahkan kecurangan itu sudah ada sebelum pemilu dilaksanakan, misalnya dengan adanya penyuapan kepada rakyat dalam bentuk halus seperti bansos dan BLT dan seterusnya. Itu kan ada fenomena itu. Termasuk pelanggaran konstitusi yang di luar aturan calon presiden yang diselesaikan oleh MK dengan merubah undang-undang sendiri kan. Itu kan ada. Tetapi
kalau kita sebagai lembaga quick count kan tidak memotret itu, tidak memotret kecurangan, kita tidak memotret soal penggelembungan suara, soal adanya rekapitulasi yang berjenjang bertingkat yang banyaknya markup suara atau suara hilang, suara yang pergi, dan adanya penggelembungan dan seterusnya. Kita tidak memotret itu. Tetapi menurut saya memang apakah itu bisa berubah hasil? Itu kan juga tantangannya berat, apalagi suaranya Pak Anies kan 31 juta misalnya, suaranya Pak Prabowo 76 juta. Itu memang suara memang yang dibilang tadi benar juga bahwa kita tidak hanya soal kuantitatif, tidak hanya soal suara juta-jutaan, tapi bagaimana kualitas soal moral kebangsaan yang dikumandangkan oleh aktivis, oleh pengamat, oleh kampus, misalnya adanya moral hazard penyelenggara, soal kemudian netralitas, adanya intimidasi, kemudian pemilu yang diskriminatif, itu tetap harus menjadi perhatian bagi kita gitu. Jadi nggak boleh juga itu seperti anjing mengonggong kafilah berlalu saja, atau ini menjadi ketagihan untuk melakukan pelanggaran, atau seakan tidak ada sanksi, tidak ada efek jera, atau ini dianggap angin lalu yang lewat begitu saja, dan setelah ini tidak ada pembelajaran. Nah, itu yang menjadi penting sebenarnya. Semangat itu saya setuju, semangat untuk menerapkan nilai-nilai bahwa pelanggaran tetaplah pelanggaran, ya, pidana tetap pidana, kemudian ada kecurangan tetap harus diusut, dan itu adalah pembelajaran yang sangat penting untuk Republik ke depan, supaya orang nggak serampangan, nggak berani, bahkan ada di PPK yang menggelembungkan suara, tapi mereka tidak terbebani, mereka santai saja, nggak ada beban gitu. Jadi menurut saya hal-hal nilai-nilai yang pelanggaran atau apa itu memang tidak akan bisa mengubah hasil. Saya juga yakin nggak akan mengubah hasil, termasuk nomor urut, posisi nomor pemenang juga tidak akan berubah. Tapi yakinlah bahwa itu akan menjadi pembelajaran, efek jera untuk menjaga kualitas demokrasi, bahwa pemilu ini harus ada kualitasnya. Itu yang penting sih menurut saya. Dan apa yang ada hari ini, ya itulah hasil empirik objektif, bahwa data itu tentu kita nggak bisa baper dengan data, tentu ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang marah, ada yang kemudian sampai sekarang tidak bisa menerima fakta-fakta kemenangan itu, ya itu wajar menurut saya. Tapi kemudian ada rakyat yang curiga, ada rakyat yang protes, ada rakyat yang menginginkan kembali mengembandangkan pesan-pesan moral soal pelanggaran dan seterusnya, juga nggak salah sih sebenarnya, bahwa itu jangan dianggap remeh juga, jangan dianggap itu angin lalu dan begitu saja, nggak boleh gitu. Tetap harus ditegakkan gitu, tegakkan hukum ya, meskipun besok langit runtuh, bagaimana kita ingin tetap nilai-nilai, parabel-parabel nilai itu tetap menjadi untuk uji indeks dan kualitas demokrasi kita. Jadi itu simpelnya adalah tegakkanlah hukum itu, aturan ya, termasuk yang melanggar-melanggar ini harus diberi yang tegas, supaya di pemilu yang datang, di pemilu 2029 ada efek jera, orang tidak serampangan, orang tidak ada beban, dan masih bisa ketawa-ketawa gitu melakukan pelanggaran, bahkan membanggakan sampai viral videonya, kemudian mereka dengan percaya diri melakukan kecurangan. Itu kan menurut saya brengsek sekali gitu. Itu yang nggak boleh. Itu yang merusak demokrasi kita. Baik, terima kasih Mas Panggi sudah berbagi bersama kami. Terima kasih juga Bang Billy dan juga Bang Saleh. Terima kasih sudah berbagi di Sindo Prime, dan semoga semua boleh menjalankan tugasnya masing-masing, dan apa yang dicita-citakan juga boleh tercapai dengan mau maju ke MK, kemudian menggulirkan angket, tapi tetaplah harus menerima hasilnya pada akhirnya nanti. Siapapun kita juga harus dukung sama-sama. Terima kasih dan salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya. Usai jeda berikut kami kembali.